Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Syifa Mutiara Riyadi, NIM 2281030002 dari kelas Tadris Bahasa Inggris 1A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sedikit penjelasan dari beberapa materi yang pernah disampaikan sebelumnya. Langsung saja, untuk materi pertama yaitu pengertian Al-Quran dan perbedaannya dengan hadis yang lain. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dijadikan sebagai mukjizat untuk pedoman umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Al-Quran tidak diturunkan secara langsung, namun diturunkan secara berangsur-angsur. Dengan diturunkannya secara berangsur-angsur terdapat hikmah, yaitu agar manusia tidak sulit dalam memahami isi dan kandungannya. Al-Quran memiliki nama-nama lain seperti Al-Burhan yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 174. Kemudian nama lain yang kedua yaitu Al-Furqan yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil, terdapat pada Surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian yang ketiga Al-Haq. Al-Haq disebutkan pada salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Haq ayat 51. Nama lain yang selanjutnya yaitu Al-Naba Al-Azim yang berarti kabar yang agung. Kemudian yang selanjutnya yaitu Asyifa yang berarti obat penawar. Dan yang terakhir yaitu Ar-Ruh. Ar-Ruh terdapat pada Quran Surat Asy-Syura. Al-Quran memiliki beberapa sifat. Yang pertama, Al-Hakim yang berarti bijaksana atau penuh hikmah. Kemudian yang kedua, Al-Aziz yang berarti yang kuat. Yang ketiga, Al-Karim yang berarti yang terpuji atau maha mulia. Kemudian yang keempat, Al-Majid yang berarti yang tinggi. Kemudian selanjutnya pengertian hadis. Pengertian hadis merupakan apa saja yang disandarkan pada Nabi baik perkataan maupun perbuatan. Hadis terbagi menjadi dua, hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis nabawi merupakan hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Yang pertama, hadis qudsi teksnya berasal dari Nabi, sedangkan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis nabawi dari teks ataupun maknanya sama-sama berasal dari Nabi. Kemudian yang kedua, hadis qudsi diriwayatkan secara ahad, sedangkan hadis nabawi selain diriwayatkan secara ahad, tetapi juga diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian yang terakhir, perbedaan Al-Quran dengan hadis. Poin yang pertama, Al-Quran sebuah mukjizat, sedangkan hadis itu bukan sebuah mukjizat. Kemudian yang kedua, Al-Quran kepastiannya sudah tetap karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis kepastiannya masih secara dugaan. Kemudian yang ketiga, Al-Quran, lafad dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi, maknanya saja yang dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Kemudian yang terakhir, Al-Quran dibaca saat sholat. Maka dari itu, hukum membaca Al-Quran bernilai menjadi ibadah. Sedangkan hadis tidak ada perintahnya dibaca saat sholat. Materi selanjutnya yaitu sejarah kodifikasi dan pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran berdasarkan penghafalannya dilakukan di dalam lubuk hati. Para penghafal Al-Quran disebut hufaz Al-Quran. Sedangkan pengumpulan dengan maksud untuk mengumpulkan serta mengatur ayat-ayat serta surahnya merupakan pengumpulan Al-Quran berdasarkan arti penulisannya. Yang kedua yaitu penghimpunan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Di masa penghimpunan, Al-Quran dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu al-jam'u fis sudur atau hafalan di luar kepala. Kemudian cara yang kedua yaitu al-jam'u fis sutur, yaitu setiap kali ayat Al-Quran turun, Rasulullah meminta kepada seluruh sahabatnya untuk menuliskannya dan melarang mencatat hadis-hadis yang lain dengan tujuan agar tidak tercampur.
Al-Quran memiliki tingkatan sastra yang sangat tinggi, sedangkan Rasulullah SAW itu seorang yang ummi atau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi sangat tidak mungkin jika Al-Quran merupakan hasil karangan dari Rasulullah SAW. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa ini terjadi peristiwa besar, yaitu Perang Yamamah. Perang Yamamah mengakibatkan setidaknya 70 sahabat Nabi meninggal dunia. 70 sahabat Nabi ini para hufaz Al-Quran atau para penghafal Al-Quran. Umar bin Khattab sangat khawatir dengan meninggalnya 70 sahabat Nabi ini akan menghilangkan atau memusnahkan Al-Quran. Maka ia meminta Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk memodifikasi Al-Quran. Namun Abu Bakar Asy-Syiddiq sempat ragu untuk memodifikasikannya. Tapi karena kegigihan Umar bin Khattab, akhirnya proses modifikasi Al-Quran dilakukan dan meminta Zaid bin Tsabit untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Zaid bin Tsabit menuliskan ayat-ayat Al-Quran dari lembaran yang terpisah dan sangat teliti sampai akhirnya jadilah sebuah mushaf Al-Quran. Selanjutnya yaitu penggandaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, penyebaran agama Islam sudah semakin luas, sehingga terjadi banyak perbedaan-perbedaan yang pada akhirnya menimbulkan pertikaian. Pertikaian tersebut salah satunya disebabkan oleh Al-Quran yang ditulis tanpa titik-titik dan tanpa syakel. Syakel itu bisa disebut sebagai harokat, yaitu fathah, kasroh, dan domah. Akhirnya, Khalifah Utsman bin Affan bermusyawarah bersama para sahabat yang lain untuk membicarakan tentang tindakan preventif atau pencegahan yang harus dilakukan atas banyaknya perbedaan yang muncul di kalangan umat Islam. Hasil dari musyawarah tersebut yaitu mereka sepakat agar Amirul Mukminin untuk menyalin mushaf kemudian dibagikan ke seluruh daerah dan wilayah Islam. Kemudian menginstruksikan seluruh umat Islam untuk membakar semua mushaf-mushaf yang sudah ada sebelumnya dengan tujuan agar tidak memunculkan pertikaian karena perbedaan cara membaca Al-Quran. Di dalam mushaf Al-Quran yang sudah dibagikan terdapat 114 surat, sama persis seperti Al-Quran yang ada pada di zaman sekarang. Selanjutnya yaitu cara penulisan ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu penyempurnaan mushaf Utsman dengan rasm Utsmani. Cara penulisan Al-Quran yang disetujui oleh sahabat Utsman bin Affan pada saat penulisan mushaf merupakan pengertian dari rasm Utsmani. Rasm Utsmani merupakan ilmu yang biasa digunakan untuk membedakan antara kaidah rasm Utsmani dengan rasm istilahi. Selanjutnya yaitu perkembangan rasm Utsmani. Semakin berkembangnya agama Islam ke negara-negara yang bukan Arab memunculkan kekhawatiran atas tulisan-tulisan Al-Quran yang tanpa syakel atau tanpa harokat yang akan dibaca oleh orang yang bukan Arab sehingga bisa mengubah maknanya jika salah pembacaan. Rasm Utsmani dikembangkan secara bertahap, dimulai dari pembentukan tanda baca fathah, kasroh, dan domah, serta pembentukan tanda-tanda yang lainnya. Adanya perubahan ini memunculkan pula beberapa pendapat tidak setuju karena mereka mengkhawatirkan akan adanya makna yang berubah. Namun hal itu tidak terjadi. Ternyata dengan adanya perubahan ini dapat memudahkan umat Islam dalam membaca Al-Quran dan memahaminya. Studi Al-Quran merupakan ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran yang merupakan bagian dari ulum Al-Quran. Ulum Al-Quran yaitu sekumpulan ilmu yang di dalamnya membahas tentang berbagai segi Al-Quran, di antaranya tentang turunnya Al-Quran, sistematika, pengumpulan serta penulisan Al-Quran, bacaan, tafsir, kemukjizatan, serta nasikh dan mansukh. Perbedaan ulum Al-Quran dengan studi Al-Quran yaitu ulum Al-Quran lebih mengarah pada cara-cara menafsirkan Al-Quran, sedangkan studi Al-Quran analisisnya sebagai realitas bukan sekedar teks ilahi.
Yang pertama, kita dapat mengetahui sejarah turunnya Al-Quran, pengumpulan serta penulisannya, kemudian asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memperoleh informasi yang berhubungan dengan Al-Quran dan dapat membedakan mana tafsir yang benar dan tafsir yang sesat. Kemudian yang ketiga, memperoleh khazanah ilmu pengetahuan karena Al-Quran merupakan sumber dari segala ilmu. Selanjutnya yaitu studi Al-Quran di zaman Rasulullah SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin. Pada zaman Rasulullah menganjurkan untuk menghafal Al-Quran serta mewajibkannya membaca Al-Quran ketika sholat. Untuk penulisannya, Rasulullah SAW mengangkat beberapa para sahabat Nabi untuk menuliskan ayat Al-Quran pada pelepah kurma atau usub, kemudian pada batu halus berwarna putih atau likhaf, kemudian pada kulit atau rika, kemudian pada kulit unta atau aktaf, dan bantalan dari kayu yang sering dipakai pada punuk unta atau aktab. Kemudian pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Khalifah Umar bin Khattab serta Abu Bakar Asy-Siddiq menyebarkan studi Al-Quran secara dari lisan ke lisan atau talqin, bukan secara tulisan atau tadwin dan kitabah atau kodifikasi. Ada 4 sahabat yang memiliki peran penting dalam menyebarkan studi Al-Quran, yaitu diantaranya yang pertama Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Musa al-Asy'ari, dan Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah bin Zubair. Sedangkan dari kalangan tabi'in yaitu Atta, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Sa'id bin Zubair, Al-Hasan al-Basri, dan Zaid bin Aslam. Selanjutnya yaitu perkembangan studi Al-Quran. Pada abad 1 Hijriah merupakan periode Rasulullah dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Di zaman Rasulullah, Umar bin Khattab serta Khalifah Abu Bakar, Al-Quran belum dibukukan karena pada zaman itu para sahabat Nabi memahami isi Al-Quran. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan mulai terjadi perbedaan bacaan Al-Quran. Oleh karena itu, Utsman bin Affan memutuskan untuk membuat kelompok penulisan ayat-ayat Al-Quran secara resmi, kemudian diberi nama Mushaf Utsmani. Pada abad 2 Hijriah muncul ilmu tafsir dan sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul. Kemudian muncul juga ilmu tentang Makki dan Madani serta nasikh dan mansukh. Pada abad 3 Hijriah, Ali bin Al-Madini yang merupakan guru Al-Bukhari menyusun kitab Asbab An-Nuzul. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim menyusun kitab Nasikh dan Mansukh. Selanjutnya yaitu pada abad 4 Hijriah, Muhammad bin Khalaf bin Marzaban menyusun kitab Al-Hawi fi Ulum Al-Quran. Kemudian Abu Bakar Al-Sijistani menyusun kitab Gharib Al-Quran. Selanjutnya Muhammad bin Ali Al-Adfawi menyusun kitab Al-Istighna fi Ulum Al-Quran. Selanjutnya yaitu Abu Bakar Muhammad bin Al-Qasim Al-Anbari menyusun kitab Ulum Al-Quran yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai 7 huruf, mushaf, jumlah bilangan surat, ayat, dan kata dalam Al-Quran. Selanjutnya pada abad 5 dan 6 Hijriah. Pada abad ini lafal dari ayat-ayat Al-Quran sudah mulai diberikan penjelasan dengan baik. Selanjutnya pada abad 7 dan 8 Hijriah. Pada abad ke-7 ditandai dengan lahirnya buku Majaz dalam Al-Quran yang merupakan satu bagian dari ilmu bayan. Yang selanjutnya pada abad 9 dan 10 Hijriah. Pada abad ke-9 dan permulaan abad ke-10 Hijriah, karangan-karangan yang ditulis oleh ulama tentang ilmu Al-Quran semakin banyak, serta ulumul Al-Quran mencapai kesempurnaan. Kemudian yang terakhir pada masa modern, para pemikir membangkitkan wacana baru, sehingga muncullah karangan dengan corak yang modern dan tampil beda. Seperti contohnya Mustafa Shodiq Rafi'i yang mengarang kitab Ijaz Al-Quran. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang keempat, Nuzul Al-Quran dan Asbab An-Nuzul.
Nuzul Al-Quran berarti turunnya Al-Quran. Sedangkan ilmu nuzul Al-Quran merupakan ilmu yang mempelajari secara detail tentang turunnya Al-Quran. Ilmu nuzul Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha mulia dan diturunkan kepada manusia. Al-Quran itu diterima Nabi ketika ia berada di Mekah ataupun di Madinah, ketika Nabi sedang dalam perjalanan atau ketika sedang berada di rumahnya, pada waktu siang ataupun malam hari. Selanjutnya yaitu tahap penurunan Al-Quran. Al-Quran sampai kepada Rasulullah SAW melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap penyampaian Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Lauh Al-Mahfuz. Lauh Al-Mahfuz yaitu suatu lembaran di mana Al-Quran pertama kali dituliskan dan merupakan lembaran yang sangat terpelihara atau dijaga. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21-22. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauh Al-Mahfuz. Pada tahap ketiga, yaitu setelah disimpan di Bait Al-Izzah, kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dengan kurun waktu kurang lebih selama 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdapat hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama yaitu untuk menguatkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum yang memiliki sifat serta watak yang begitu keras. Kemudian yang kedua sebagai sebuah mukjizat dan tantangan. Yang ketiga, Al-Quran turun di tengah-tengah umat yang ummi, yaitu umat yang tidak pandai membaca dan menulis. Maka turunnya Al-Quran ini untuk memudahkan kaum ummi dalam menghafal dan pemahaman, karena yang menjadi catatan mereka adalah hafalan dan daya ingatnya. Kemudian, karena proses turunnya Al-Quran berangsur-angsur, maka orang mengkajinya sedikit-sedikit atau bertahap. Selanjutnya yaitu pemaknaan asbab an-nuzul. Arti dari asbab an-nuzul adalah sebab-sebab atau hal-hal yang menjadi latar belakang yang membuat Al-Quran turun. Di dalam buku Manahil Al-Urfan fi Ulum Al-Quran yang ditulis oleh Az-Zarqani, definisi asbab an-nuzul ialah sesuatu yang menyebabkan suatu atau beberapa ayat turun untuk menjelaskan hukum mengenai masalah yang terjadi pada saat itu. Dengan kata lain, masalah tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi. Nah, pertanyaan ini menjadi sebab dituliskannya suatu ayat. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap ada asbab pasti ada musababnya. Asbab ini pertanyaan atau sebab-sebab, sedangkan musabab adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kaum-kaum yang tidak percaya dengan Al-Quran. Selanjutnya yaitu pentingnya mengetahui asbab an-nuzul. Salah satunya untuk para penafsir atau para mufasir. Pengetahuan seorang penafsir tentang latar belakang suatu ayat juga bisa memberikan wawasan yang luas agar tafsiran dari suatu ayat tersebut bisa bermakna lebih komprehensif. Dan juga dengan mengetahui asbab an-nuzul, penafsir akan lebih mudah memetakan sesuatu atau mengkhususkan suatu perkara. Kemudian yang terakhir itu cara mengetahui asbab an-nuzul. Untuk mengetahui asbab an-nuzul secara sahih, para ulama berpegang teguh pada riwayat yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat. Menurut Al-Wahidi Al-Nisaburi, seseorang tidak boleh memikirkan asbab an-nuzul, tetapi asbab an-nuzul harus didasarkan pada riwayat yang sahih atau mendengar dari orang-orang yang secara langsung berpartisipasi dalam peristiwa asbab an-nuzul, dan dari mereka yang mempelajari dan mencari tahu tentang ilmu yang benar-benar terpuji.
Materi selanjutnya yaitu materi yang kelima tentang ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Abu Zaid berpendapat bahwa pembagian Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan gambaran dua fase penting dalam pembentukan Al-Quran. Ilmu tentang Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan bahwa interaksi yang baik antara Al-Quran dan kenyataan sejarah. Makna Makkiyah dan Madaniyah terbagi dalam 4 perspektif, yaitu di antaranya yang pertama teori waktu turun. Menurut teori ini, Makkiyah merupakan ayat atau surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Maka jika ada surat yang turun di Madinah tetapi diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah, maka surat itu disebut surat Makkiyah. Sedangkan Madaniyah merupakan surat atau ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian beliau menunaikan Hijjatul Wada atau haji penghabisan yang berlangsung selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Menurut teori waktu turun, walaupun ayat atau suratnya turun di Mekah, tetapi waktu diturunkannya setelah Nabi Muhammad hijrah, maka surat atau ayat tersebut tetap dinamai Madaniyah. Yang kedua itu berdasarkan teori tempat turun. Pada teori ini pengklasifikasian dipisahkan menurut tempat turunnya. Maka ayat atau surat yang turun di kota Mekah disebut dengan surat atau ayat Makkiyah. Sedangkan ayat atau surat yang turun di kota Madinah disebut dengan surat atau ayat Madaniyah. Selanjutnya yaitu teori subjektif atau mulahadhatul mukhatabina fin nuzuli. Teori ini berfokus pada siapa yang dituju pada ayat tersebut. Jadi ketika di dalam ayat tersebut menceritakan tentang orang-orang Mekah, ayat itu dinamai Makkiyah. Begitu juga apabila dalam ayat-ayatnya menceritakan orang-orang Madinah, maka disebut Madaniyah. Ciri-ciri ayat Makkiyah yaitu terdapat panggilan yang merujuk pada orang-orang Mekah, yaitu ya ayuhan nas yang artinya wahai manusia, atau dengan ya ayuhal kafirun yang artinya wahai orang-orang kafir, dan lain-lain, karena pada saat itu mayoritas penduduk di Mekah adalah kaum musyrikin. Sedangkan pada ayat atau surat Madaniyah, ciri-cirinya yaitu terdapat kata ya ayyuhalladzina amanu yang berarti wahai orang-orang yang beriman, karena pada saat itu masyarakat penduduk kota Madinah adalah kaum mukminin. Yang terakhir teori konten analisis atau mulahazatu matadamanat asyuratu. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat atau surat yang di dalamnya menceritakan tentang Nabi dan umatnya di zaman terdahulu. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surat yang berisi tentang hukum faraid, wudu, dan sebagainya. Cara mengetahui perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ciri-ciri surat Makkiyah. Di sebagian besar ayatnya terdapat lafaz kalla. Yang kedua, terdapat sujud tilawah di sebagian ayatnya. Yang ketiga, ayatnya diawali dengan huruf-huruf yang terpotong. Kemudian memuat mengenai kisah Nabi dan umat-umat zaman dahulu. Kemudian terdapat seruan wahai semua manusia dan juga seruan untuk penduduk kota Mekah, yaitu wahai orang-orang yang kafir, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ciri-ciri Madaniyah, yaitu pada sebagian ayatnya terdapat kalimat orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, menyebut orang-orang munafik kecuali pada Quran surat Al-Ankabut. Yang ketiga, berisi izin jihad fisabilillah seperti pada surah Al-Baqarah, Al-Anfal, At-Taubah, dan Al-Hajj. Kemudian yang selanjutnya memuat hukum syara', yaitu seperti ibadah, muamalah atau jual beli, munahakat atau pernikahan, dan bahkan hukum-hukum kemasyarakatan. Selanjutnya, macam-macam surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surah Makkiyah murni, yaitu di dalamnya tidak terdapat satupun ayat Madaniyah. Yang kedua, surat Madaniyah murni, yaitu di dalamnya tidak terdapat satupun ayat Makkiyah. Yang ketiga, surat Makkiyah yang terdapat ayat Madaniyah, yaitu dalam surah ini walaupun terdapat ayat Madaniyah tetapi mayoritasnya adalah ayat Makkiyah.
Yang keempat, surah Madaniyah yang terdapat ayat Makkiyah, yaitu walaupun di dalamnya terdapat ayat Makkiyah, tetapi sebagian besar ayatnya yaitu surat Madaniyah. Selanjutnya, dasar-dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah dibagi menjadi dua, yaitu dasar mayoritas atau aghlabiyah, yang kedua yaitu dasar kontinuitas atau tabaiyah. Yang terakhir, manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, kita dapat mengetahui mana saja ayat-ayat yang turun lebih dahulu dan mana ayat yang turun lebih akhir pada Al-Quran. Yang kedua, mengetahui sejarah dalam pensyariatan hukum Islam. Yang ketiga, dapat mengetahui hikmah disyariatkannya hukum, mengapa suatu hukum itu disyariatkan. Selanjutnya yaitu materi keenam mengenai ilmu qiraat. Menurut bahasa, kata qiraat berasal dari kata qara'a yaqra'u qiratan yang bermakna membaca dan bisa juga bermakna menggabungkan. Pada penerapannya, kata qiraat hanya digunakan untuk sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran saja. Ilmu qiraat wajib kita ketahui karena merupakan salah satu cabang dari ulumul Quran yang mempunyai posisi yang cukup penting dalam ilmu keislaman. Hal ini dikarenakan ilmu qiraat ialah ilmu yang paling konsen meneliti Al-Quran dari segi penulisan ataupun pengucapan. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu qiraat. Orang yang pertama kali menuliskan ilmu qiraat yaitu Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam yang wafat pada tahun 244 Hijriah. Para tokoh lain yang mempelopori turunnya ilmu qiraat diantaranya Abu Ja'far Al-Tabari, Abu Hatim Al-Sijistani, Ismail Al-Qadi. Waktu turunnya ilmu qiraat itu tidak tercatat. Hal ini berarti tidak ada yang mengetahui kapan turunnya ilmu qiraat itu. Pada permulaan abad Hijriah, sejumlah ulama dari generasi tabi'in memperkuat tekadnya untuk memfokuskan ilmu qiraat dan menjadikannya sebagai ilmu yang independen seperti ilmu yang lainnya. Pada permulaan abad kedua Hijriah, qiraat sab'ah menjadi masyhur. Masyarakat Basrah menggunakan qiraat Abu Amr dan Yaqub. Masyarakat Kufah menggunakan qiraat Hamzah dan Asim, dan masyarakat Syam menggunakan qiraat Ibnu Amir. Masyarakat Mekah menggunakan qiraat Ibnu Katsir, serta masyarakat Madinah menggunakan qiraat Nafi. Pada permulaan abad ketiga, ilmu qiraat ini terus berkembang hingga Abu Bakar Ibnu Musa Ibnu Abbas Ibnu Mujahid yang terkenal dengan panggilan Ibnu Mujahid wafat tahun 324 Hijriah di Baghdad. Beliau merupakan seseorang yang membukukan qiraat sab'ah atau 7 qiraat. Qiraat sab'ah atau 7 qiraat dari 7 imam yang dikenal di Mekah, Madinah, Kufah, Bashrah, dan Syam, yaitu diantaranya yang pertama Ibnu Amir, yang kedua Ibnu Katsir, yang ketiga yaitu Asim Al-Khufi, yang keempat Abu Amr, yang kelima yaitu Hamzah, yang keenam Nafi, yang ketujuh Al-Kisai, yang kedelapan Abu Muhammad Yaqub bin Ishaq Al-Hadrami, yang kesembilan Abu Muhammad bin Hisham, dan yang terakhir Abu Ja'far Yazid bin Al-Qoko Al-Makhzumi. Munculnya 3 qiraat ini merubah nama dari qiraat sab'ah menjadi qiraat asyrah atau qiraat 10. Kemudian muncul pula 4 qiraat dengan para qori'nya, yaitu yang pertama Muhammad bin Maha-Izis Al-Makki, yang kedua Al-Amashi Al-Kufi, dan yang ketiga Hasah Al-Bashri, kemudian yang terakhir Yahya Al-Yazidi. Maka semuanya menjadi qiraat 14 atau yang dikenal dengan sebutan qiraah arba'ah asyarah. Namun qiraat 4 yang terakhir ini adalah qiraah lemah atau syadz karena tidak memenuhi syarat-syarat qiraah yang telah ditetapkan ulama. Yang terakhir yaitu kriteria qiraat yang dapat diterima dan ditolak. Yang pertama, diriwayatkannya oleh orang yang sikoh atau sesuai dengan kaidah kebahasaan, bahasa Arab dan mushaf Utsmani.
Dua, periwayatannya sahih sesuai dengan kaidah bahasa Arab tetapi tidak dengan mushaf Utsmani, atau qiraat ini dapat diterima tetapi tidak dapat digunakan. Yang terakhir, qiraah yang diriwayatkannya oleh perawi yang thiqah ataupun tidak, tetapi tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Arab. Qiraah ini tidak bisa diterima meski sesuai dengan mushaf Utsmani. Materi selanjutnya yaitu materi yang ketujuh tentang kemukjizatan Al-Quran. Kata mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang disertai dengan tantangan kemudian selamat dari perlawanan. Nabi Muhammad SAW diturunkan mukjizat yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kitab suci Al-Quran yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan kepada orang-orang Arab yang pada saat itu terkenal keahliannya di bidang sastra. Namun ternyata tidak ada satupun yang dapat menandingi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sebuah mukjizat. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama yaitu aspek gaya bahasa. Salah satu yang menjadi aspek kemukjizatan Al-Quran yaitu karena bahasanya yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang indah dan sangat menarik, terutama dari segi keindahan ungkapannya, huruf-hurufnya yang saling berkaitan dan yang serasi, dan juga keteraturan ayat demi ayatnya. Kemudian aspek yang kedua, aspek isyarat sains dan teknologi dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat isyarat-isyarat yang berkaitan dengan ilmu sains atau bersifat ilmiah. Menurut Sulaiman Nurdin, ia berpendapat bahwa mukjizat Al-Quran yang paling pertama itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Terdapat sekitar 750 ayat di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu sains, dan hal tersebut tidak ditemukan dalam agama-agama lain. Selain terdapat ilmu pengetahuan, di dalam Al-Quran juga terdapat ilmu kemasyarakatan yang dijadikan sebagai pedoman dalam perundang-undangan dan masalah perekonomian, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu aspek ketiga, yaitu aspek isyarat pemberitaan alam goib. Goib adalah sesuatu yang tersembunyi atau tidak bisa dilihat, misalnya seperti kematian dan hari akhir atau kiamat. Quraisy Shihab menyatakan bahwa goib terbagi menjadi dua, yaitu goib nisbi yang merupakan sesuatu yang dapat diketahui oleh seseorang saja. Kemudian goib mutlak merupakan sesuatu yang sama sekali tidak dapat diketahui oleh makhluk. Yang terakhir yaitu hikmah kemukjizatan Al-Quran. Dapat mengetahui bahwa mukjizat Al-Quran merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat kepada Rasulullah SAW untuk menunjukkan dan sebagai bukti kenabian yang ditantangkan kepada kaum-kaum yang ragu akan hal itu. Namun ternyata kaum-kaum itu tidak dapat membalas dan melawan tantangan tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu materi ke-8 mengenai kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kata qasas Al-Quran secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu qasas yang merupakan jamak dari kisah yang berarti cerita, kisah atau hikayat, dan Al-Quran yang berarti kitab suci Al-Quran. Sedangkan secara terminologi, qasas Al-Quran merupakan pemberitaan Al-Quran tentang keadaan umat terdahulu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. Yang pertama berdasarkan cerita dan kisah-kisah, yaitu yang pertama kisah para nabi terdahulu. Kisah ini berisi informasi-informasi mengenai dakwah para nabi terhadap kaumnya. Selain itu juga berisi tentang mukjizat yang dapat memperkuat dakwahnya dan tentang akibat-akibat yang diterima oleh orang yang mempercayai atau mendustakan para nabi. Contohnya pada kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Isa, dan lainnya. Yang kedua, kisah umat atau orang-orang terdahulu. Kisah ini berisi tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada umat terdahulu dan bukan seorang nabi. Namun, kisahnya dapat dijadikan sebuah pelajaran
seperti kisah Maryam, Zulkarnain, Luqmanul Hakim, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu kisah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini berisi tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di zaman Nabi seperti perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan segi waktu. Yang pertama, kisah goib masa lalu, kisah yang terjadi pada masa lalu dan sudah tidak bisa lagi ditangkap oleh panca indera. Contohnya seperti kisah Maryam yang terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 44. Yang kedua, kisah goib masa sekarang, kisah yang menerangkan kegoiban pada masa sekarang atau sudah ada sejak dulu, namun masih ada hingga masa-masa yang akan datang, serta menyimpan rahasia-rahasia orang munafik. Contohnya seperti kisah yang menceritakan orang munafik dan terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 107. Yang ketiga yaitu kisah gaib masa yang akan datang, kisah yang menceritakan tentang peristiwa yang akan datang yang belum terjadi pada waktu turunnya Al-Quran, namun kisah tersebut benar-benar terjadi. Contohnya seperti kisah Nabi Muhammad yang dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari penganiayaan dan ancaman orang-orang yang akan membunuhnya. Pengulangan kisah-kisah beserta hikmahnya. Dalam Al-Quran, selain diceritakan kisah-kisah yang hanya terjadi satu kali saja, tetapi diceritakan juga kisah yang mengalami pengulangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Muhammad Said Ramadan bin Al-Buti berpandangan bahwa pengulangan kisah Al-Quran tidak terjadi pada keseluruhan, melainkan hanya pada beberapa bagian tertentu saja. Jika diteliti secara detail, pengulangan tersebut terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, pengulangan kisah dengan tokoh yang berbeda. Yang kedua, pengulangan kisah dengan kronologi yang berbeda. Serta yang ketiga atau yang terakhir, pengulangan dengan gaya bahasa yang berbeda. Selanjutnya yaitu hikmah adanya pengulangan kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, pengulangan kisah dapat menunjukkan kebenaran ijaz Al-Quran. Yang kedua, pengulangan kisah memiliki makna atau hikmah agar pesan dari kisah tersebut lebih matang dan lebih melekat pada manusia. Yang terakhir, makna dari seluruh susunan ayat pada Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh siapapun dan apapun, termasuk sastrawan Arab. Hal ini dijadikan sebagai bukti bahwa Al-Quran benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu tujuan Qososul Al-Quran. Yang pertama, untuk memberikan contoh akhlak-akhlak terpuji dari kisah-kisah yang ditulis di dalam Al-Quran. Yang kedua, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya dalam beragama Islam. Yang ketiga yaitu untuk menyadarkan kesadaran diri para pendengar melalui penuturan kitab dan untuk menarik perhatian mereka. Serta yang terakhir untuk menjaga dan memperkuat martabat manusia dan memperkuat kesucian manusia. Materi yang ke-9 yaitu tentang Amsal Al-Quran. Amsal merupakan bentuk jamak dari kata masal dan kata misal yang memiliki arti misal atau perumpamaan, atau bisa disebut dengan sesuatu yang diumpamakan. Amsal juga berarti sesuatu yang diungkapkan menggunakan sesuatu yang lainnya yang lebih konkret dengan tujuan untuk memperjelas salah satu di antaranya. Amsal dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama Amsal Musarroh, yang merupakan amsal yang jelas dan banyak ditemui di dalam Al-Quran. Amsal dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu Amsal Musarroh. Amsal Musarroh merupakan amsal yang jelas dan banyak ditemui di dalam Al-Quran. Cirinya yaitu di dalamnya terdapat lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Contohnya ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 17-20. Yang kedua yaitu Amsal Kaminah. Di dalam Amsal Kaminah tidak disebutkan secara langsung lafaz tamsil jelas, tetapi di dalamnya mengandung makna-makna yang indah dan menarik serta memiliki pengaruh tersendiri apabila dipindahkan ke hal yang memiliki persamaan atau serupa. Contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 68, Al-Furqan ayat 67, dan Al-Isra ayat 10.
Yang terakhir atau yang ketiga yaitu amsal mursalah, merupakan kalimat-kalimat yang tidak mengungkapkan perumpamaan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu amsal mursalah, merupakan kalimat-kalimat yang tidak mengungkapkan perumpamaan secara jelas tetapi mengandung perumpamaan. Artinya amsal mursalah berisi kalimat-kalimat yang bebas. Contoh amsal mursalah terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 249, surat Al-Maidah ayat 100, surat Yusuf ayat 51, surat An-Najm ayat 58, dan masih banyak lagi. Manfaat-manfaat amsal Al-Quran. Yang pertama, menampilkan sesuatu yang makul atau bersifat rasional menjadi lebih realistis dan mudah diterima oleh akal manusia, dan serta dapat dirasakan oleh indera manusia. Yang kedua, mengungkapkan sesuatu yang tadinya tidak tampak menjadi sesuatu yang seakan-akan lebih nampak. Yang ketiga yaitu memotivasi orang yang diberi masal untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan isi masal, jika itu merupakan sesuatu yang membuat perasaan senang. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan amsal Al-Quran. Yang pertama, dapat mempermudah dalam memahami sesuatu dan mengingatnya. Yang kedua, melatih manusia untuk bisa berpikir. Yang ketiga, berlatih untuk memahami sesuatu yang abstrak. Yang keempat, mendorong manusia untuk selalu melakukan kebaikan dan menghindari larangan Allah. Yang kelima, pemberian pujian. Dan yang keenam, untuk lebih efisien dan efektif. Materi yang selanjutnya yaitu materi ke-10 mengenai al-nasih wa al-mansuh Al-Quran. Pengertian nas dan mansuh. Dari segi lugawi terdapat 4 pengertian nas yang sering diungkapkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu izalah atau menghilangkan. Yang kedua yaitu tabdil atau pergantian. Yang ketiga yaitu tahwil atau memalingkan, seperti tanasuh al-mawaris, yaitu memalingkan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dan yang keempat yaitu nakal atau memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti nasakhtu al-kitab. Makna atau pengertian nas secara keseluruhan berarti menghilangkan atau mengganti sebuah ayat dengan ayat yang baru karena adanya alasan yang kuat dan logis. Saat dinas, yang dihapus hanya pada bacaannya saja, tetapi hukumnya tetap berlaku. Bacaan yang lama tetap ada, tetapi hanya boleh untuk dipelajari, tidak untuk diamalkan. Yang memengaruhi sebuah ayat dinas yaitu ayat mana yang turun terlebih dahulu. Sedangkan pengertian dari mansuh merupakan hukum yang dihilangkan atau dihapuskan. Yang kedua yaitu rukun dan syarat nas. Yang pertama yaitu rukun-rukun nas. Adat nas merupakan pernyataan yang menjelaskan adanya pembatalan hukum terdahulu. Yang kedua, adat nas merupakan pernyataan yang menjelaskan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang ketiga, nasikh, sesuatu yang berasal dari Allah karena dialah yang membuat hukum, maka dia pula yang menghapusnya. Yang keempat, mansukh, merupakan hukum yang dipindahkan, diganti, atau dibatalkan. Yang kelima, merupakan mansukh an, merupakan orang yang dibebani atas hukum. Selanjutnya yaitu syarat-syarat nas. Yang pertama, hukum syara' adalah sesuatu yang dibatalkan. Yang kedua adalah pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara'. Yang ketiga yaitu berakhirnya waktu pemberlakuan hukum tidak menyebabkan pembatalan hukum. Yang keempat, tuntutan yang mengalami pergantian atau pembatalan harus datang kemudian. Yang terakhir yaitu macam-macam nas dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu macam-macam nas dalam Al-Quran. Yang pertama, berdasarkan kejelasan dan kecakupannya. Ada nas sharih yang merupakan ayat yang secara jelas menghapus hukum yang ada pada ayat terdahulu. Kemudian ada nas dini, yaitu apabila ada dua ayat yang saling bertentangan, kemudian keduanya diturunkan untuk membahas masalah yang sama dan diketahui waktu turunnya,
maka ayat yang diturunkan kemudian menghapus ayat yang terdahulu. Yang ketiga ada nas kuli, yaitu menghapus hukum yang terdahulu secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada nas juz'i, yaitu menghapus hukum yang berlaku bagi semua orang dengan hukum yang berlaku bagi sebagian orang saja. Selanjutnya yaitu berdasarkan bacaan dan hukumnya. Yang pertama, penghapusan terhadap bacaan dan hukumnya secara bersamaan. Ayat-ayat yang termasuk kategori ini tidak dibenarkan untuk dibaca dan diamalkan. Yang kedua, penghapusan terhadap hukumnya tetapi bacaannya masih ada. Misalnya ayat mengenai mendahulukan sedekah pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 12. Kemudian ayat ini dinas dengan Quran surat Al-Mujadalah ayat 13. Yang ketiga, penghapusan terhadap bacaannya saja tetapi hukumnya tidak. Misalnya pada ayat rajam, ayat ini dimansuh bacaannya tetapi hukumnya tetap berlaku. Selanjutnya yaitu berdasarkan hukumnya saja. Yang pertama, nas Al-Qur'an. Yang pertama, nas Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nas As-Sunnah dengan Al-Quran. Yang ketiga, nas As-Sunnah dengan As-Sunnah. Yang keempat, nas Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang terakhir yaitu hikmah keberadaan nas. Yang pertama, seiring dengan perkembangan dakwah dan kondisi manusia, maka sebagai pengembangan pensyariatan hukum sampai dengan tingkat kesempurnaan. Yang kedua, menjaga kemaslahatan hamba. Yang ketiga, nas merupakan kemudahan dan kebaikan bagi umat. Serta yang terakhir, menguji kualitas keimanan mukallaf karena adanya perintah yang kemudian dihapus. Selanjutnya yaitu materi yang ke-11 mengenai muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti kesempurnaan, kekukuhan, dan keseksamaan. Secara bahasa, mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang memiliki arti keserupaan dan kesamaran antara dua hal. Secara istilah yang diungkapkan para ulama, pengertian muhkam dan mutasyabih adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang sudah jelas dan dapat diketahui secara gambling. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih merupakan ayat-ayat yang hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah. Yang kedua, ayat-ayat muhkam merupakan ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, sedangkan ayat mutasyabih merupakan ayat yang memerlukan penjelasan atau penakwilan. Yang ketiga, ayat-ayat muhkam merupakan ayat yang tidak mengandung makna dari sisi yang lain, sedangkan ayat mutasyabih merupakan ayat yang mempunyai kemungkinan arti dari sisi yang lain. Yang keempat, ayat-ayat muhkam merupakan ayat yang dapat berdiri sendiri, sedangkan ayat mutasyabih merupakan ayat yang bergantung pada ayat lain atau dalam pemaknaannya memerlukan ayat yang lain. Lafaz muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan lafaz muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, lafaz muhkam terdapat pada Quran surat Hud ayat 1. Pada ayat tersebut maksudnya adalah kesempurnaan Al-Quran itu tidak adanya pertentangan di antara ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, lafaz mutasyabih terdapat pada Quran surat Az-Zumar ayat 23. Lafaz mutasyabih pada ayat ini maksudnya menjelaskan segi kesamaan ayat-ayat Al-Quran dalam kebenaran dan kemukjizatannya. Yang ketiga, lafaz muhkam dan mutasyabih sama-sama disebutkan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 7. Ibnu Habib Al-Naisaburi menceritakan adanya 3 pendapat dari 3 surat tersebut. Pendapat pertama yaitu bahwa muhkam pada Al-Quran berdasarkan pada ayat pertama, sedangkan pendapat kedua yaitu bahwa mutasyabih pada Al-Quran berdasarkan ayat yang kedua. Yang ketiga yaitu bahwa sebagian ayat Al-Quran muhkam dan mutasyabih berdasarkan ayat ketiga. Selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya tasyabuh dalam Al-Quran. Yang pertama, makna ayat yang masih samar. Yang kedua, makna lafaz yang masih samar. Dan yang terakhir, makna ayat dan lafaz yang kedua-duanya masih samar.
Kemudian yang terakhir yaitu hikmah keberadaan ayat muhkamat dan mutasyabihat dalam Al-Quran. Yang pertama, hikmah adanya ayat muhkamat, yaitu memberi kemudahan bagi manusia dalam memahami arti dan makna pada Al-Quran, sehingga manusia dapat menghayati dan mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, agar manusia tidak kesulitan dan kebingungan dalam mempelajari isi Al-Quran. Yang ketiga yaitu memotivasi manusia untuk lebih giat memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya, hikmah ayat mutasyabihat. Yang pertama, sebuah teguran bagi orang-orang yang suka mengotak-ngatik atau berniat merusak ayat-ayat mutasyabihat. Yang kedua, menunjukkan kelemahan pada akal manusia. Dan yang terakhir, untuk menguji keimanan seseorang. Materi yang terakhir yaitu materi ke-12 tentang terjemah, tafsir, dan takwil. Pengertian terjemah. Terjemah dapat diartikan dengan dua pengertian, yaitu terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Terjemah harfiah merupakan terjemah yang berfokus pada bahasanya, yaitu memindahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, misalnya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu terjemah tafsiriyah, merupakan terjemah yang mengungkapkan sesuatu dengan bahasa lain tetapi tidak mementingkan atau mengutamakan susunan kalimat atau asal bahasanya. Pengertian terjemah secara keseluruhan yaitu mengartikan ayat-ayat Al-Quran. Pengertian tafsir. Tafsir secara bahasa berarti menjelaskan atau memaparkan sesuatu yang arti dan maknanya belum jelas. Bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang tertutup atau tidak diketahui. Sedangkan pengertian menurut istilah, tafsir merupakan tentang cara-cara pengucapan dalam Al-Quran, hukum-hukum dan makna-makna yang tersusun dan berdiri sendiri serta yang melengkapinya. Selanjutnya yaitu pengertian takwil. Takwil berarti memperkirakan, memikirkan, atau menafsirkan yang berasal dari kata awalul kalami takwila. Takwil bisa berarti sebagai sesuatu makna yang dikembalikan serta bisa juga berarti memalingkan. Contohnya pada potongan ayat yadullah memiliki arti tangan Tuhan, namun dipalingkan menjadi kekuasaan. Macam-macam tafsir. Yang pertama yaitu tafsir bil ma'thur, yaitu merupakan tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan berdasarkan Quran, hadis, para sahabat, serta tabi'in. Tafsir ini bisa dijadikan sebagai tafsir yang berpegang teguh pada riwayat yang sahih. Yang kedua yaitu tafsir bi ar-ra'yi. Tafsir bi ar-ra'yi merupakan tafsir yang menjelaskan atau memaparkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran serta berdasarkan gramatikal atau analisis. Selanjutnya yaitu metode-metode dalam tafsir. Yang pertama yaitu metode tahlili atau analitik, yang merupakan metode yang sering digunakan. Metode ini menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran secara terperinci dan memperhatikan urutan ayat sesuai dengan yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang kedua, metode ijmali atau global, merupakan metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara satu persatu, tetapi hanya garis besarnya saja, sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu metode muqarrin, merupakan metode penafsiran yang menggunakan cara dengan membandingkan, karena dalam ilmu tafsir terdapat pendapat-pendapat yang berbeda. Yang terakhir yaitu metode maudu'i atau tematik, merupakan metode yang berdasarkan tema, tujuannya untuk mengelompokkan atau mengumpulkan ayat-ayat yang saling berkaitan dengan tema yang dipakai. Selanjutnya, corak-corak pada tafsir. Yang pertama, corak filsafat dan teknologi. Yang kedua, corak sastra bahasa. Yang ketiga, corak fikih. Yang keempat, corak tasawuf. Yang kelima, corak sastra budaya kemasyarakatan. Dan yang terakhir, corak penafsiran ilmiah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dan adab yang harus dimiliki seorang mufasir. Yang pertama, akidah yang baik dan benar, karena akidah dapat berpengaruh dalam jiwa seseorang. Yang kedua, bersih dari hawa nafsu, karena hawa nafsu akan membawanya agar selalu mengikuti keinginan untuk mementingkan mazhabnya sehingga dapat mengecoh manusia dengan kata-kata yang halus namun menipu.
Yang ketiga, menafsirkan terlebih dahulu, karena sesuatu yang masih bersifat umum pada satu tempat lebih dipaparkan di tempat yang lain, dan sesuatu yang dipaparkan secara ringkas di satu tempat telah diuraikan lebih detail di tempat yang lain. Yang selanjutnya yaitu mencari penafsiran dari sunnah, sebab sunnah berfungsi sebagai pensyarah dan penjelas Al-Quran. Yang kelima, berniat baik dan memiliki tujuan yang benar. Yang keenam, tawadu atau rendah hati. Yang ketujuh, taat beribadah. Yang kedelapan, jujur dalam menyampaikan kebenaran. Yang kesembilan, mempunyai penampilan yang baik dan bersikap tenang. Yang kesepuluh, mendahulukan orang yang lebih utama dibanding dirinya sendiri. Dan yang terakhir, mempersiapkan langkah-langkah untuk penafsiran secara baik. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.